Sebelumnya saya Nurlaida Syarifah selaku moderator mengaturkan terima kasih kepada Ibu Fitri Handayani yang telah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya. Pemateri yang pertama Siti Syarifatul Jannah dan pemateri yang kedua Hanifah. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifatul Jannah. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar geopolitik Indonesia. Pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo, berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani, politeia. Poli berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia berarti urusan. Segi istilah geopolitik yaitu cara pandang dan sikap Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Istilah geopolitik semula sebagai ilmu bumi politik kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan konstelasi ciri khas negara yang berupa bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam suatu negara untuk membangun dan membina negara. Istilah geopolitik semula pencetusnya oleh Frederick Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904 diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellén pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1946 menjadi geographical politik. Perbedaan kedua arti tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik, yaitu geopolitik sebagai ilmu memberikan wawasan objektif pada posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Perkembangan geopolitik di Indonesia. Wawasan Nasional Bangsa Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan sebagai negara kepulauan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pada masa lalu, paham negara kepulauan hanya meliputi kumpulan pulau-pulau berdasarkan kontur yang dipisahkan oleh laut. Paham Nusantara menunjukkan dua arah pengaruh. Yang pertama, ke dalam. Berlaku asas kepulauan yang menuntut terpadunya unsur tanah dan air yang selaras dan serasi guna merealisasikan wujud tanah air. Yang kedua, keluar. Berlakunya asas posisi antara yang menuntut posisi kuat bagi Indonesia untuk dapat berdiri tegak dari tarikan segala penjuru. Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara atau Wasantara yang memiliki makna cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Selain itu, Wasantara dipandang sebagai visi dan kebinekaan bangsa Indonesia. Hakikat Wasantara yakni menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia sehingga bisa terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional.
Selanjutnya, kedudukan Wasantara yakni sebagai paradigma kehidupan bangsa Indonesia. Wasantara dan ketahanan nasional sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional, sedangkan politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional. Terdapat 4 wajah Wasantara yang dalam perkembangannya dipandang sebagai konsep politik. Yang pertama, wajah Wasantara sebagai prestasi bangsa dalam konsep ketahanan nasional. Yang kedua, wajah Wasantara sebagai kilasan pembangunan nasional. Yang ketiga, wajah Wasantara sebagai visi pertahanan dan keamanan. Yang keempat, wajah Wasantara sebagai pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari penjelasan pemateri sebelumnya. Langsung saja, Wasantara atau Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional yang menurut UUD 45 MPR wajib membuat GBHN. GBHN merupakan singkatan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Menurut UUD 45, MPR wajib membuat GBHN. GBHN masa Orde Baru menegaskan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila dan berdasarkan UUD 45. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wasantara sebagai wawasan keamanan negara merupakan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah serta segenap kedaulatan negara. Yang terakhir, Wasantara sebagai wawasan kewilayahan, yaitu menjadi faktor-faktor ekstensi negara wilayah nasional yang perlu ditentukan batas-batasnya agar tidak terjadi kericuhan dengan negara tetangga. Selanjutnya yakni unsur-unsur geopolitik. Yang pertama, keadaan geografis adalah kondisi suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Yang kedua, politik dan strategi. Selanjutnya yang ketiga, hubungan timbal balik antara geografis dan politik. Dan yang terakhir, unsur kebijakan geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang bergabung dengan letak geografis. Selanjutnya yaitu implementasi geopolitik dan hukum kewilayahan. Terdapat 2 hukum, yaitu hukum laut dan hukum dirgantara. Hukum laut, perkembangan sejarahnya tidak terlepas dari kemajuan teknologi maritim, perkapalan, dan kepelabuhan Belanda dan Inggris, serta orientasi komoditi perdagangan dunia. Pasca Perang Salib sampai dengan bagian akhir zaman pencerahan atau Renaissance, laut praktis hanya menjadi milik Spanyol dan Portugal, sehingga ada semacam pembagian wilayah yurisdiksi dari kedua negara tersebut. Bagian akhir zaman pencerahan atau Renaissance, teknologi maritim Belanda dan Inggris melampaui teknologi Spanyol dan Portugal. Oleh karena itu, hukum laut banyak ditentukan oleh polemik bangsa Belanda dan Inggris. Selanjutnya, hukum dirgantara. Ruang dirgantara dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ruang udara dan ruang antariksa. Ruang udara berada di atas suatu wilayah negara dikategorikan sebagai ruang udara nasional atau wilayah kedaulatan negara kolong, yang pemanfaatnya dikendalikan oleh negara tersebut. Adapun ruang antariksa, pemanfaatnya dikendalikan secara internasional dan tidak boleh dijadikan sebagai subjek negara kolong. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa geopolitik yakni
cara pandang dan sikap Indonesia mengenai diri lingkungan yang berwujud negara kepulauan yang berdasarkan UUD 45, serta berkaitan dengan wawasan Nusanta maupun wawasan nasional, yang mana memiliki hakikat menyatukan perbedaan dan batasan wilayah seluruh Indonesia. Selain itu, wawasan Nusantara juga dipandang sebagai visi dan perwujudan kebinekaan di Indonesia. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.